Bagaimana kita membuat bahasa Jawa itu tidak mengatakan pada mahasiswa, buatlah alat peraga yang menarik, sehingga anak itu tertarik. Kalau sekarang itu tidak lepas dari HP ya. Bagaimana kita bisa siap hari ini tidak mubazir gitu ya. Jadi sambil pegang HP, mereka juga mengerjakan tugas. Sehingga guru-guru bisa membuat blog-blog, bisa mengunggah tugasnya di blog. Apalagi di masa pandemi ini sangat bermanfaat sekali. Itu ya. Bagaimana kreativitas guru itu dituntut. Biar siswa itu senang terhadap bahasa Jawa dulu. Satu kuncinya adalah senang. Kalau tidak senang, siswa itu akan males belajar, males mengerjakan PR, sehingga meskipun dia bisa, dia tidak berusaha. Oleh karena itu minta tolong ibunya, minta tolong neneknya, dan sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga menyarankan mahasiswa, pajanglah tulisan Jawa itu di dinding-dinding kelas. Menjadi hiasan yang bagus, sehingga tidak diturunkan oleh kepala sekolah. Oh ini bagus, ini pantas dipajang. Biar siswa itu, ya kalau kita ingin membuat sekolah kita itu menonjol di menulis Jawa, setiap kali guru masuk itu anak-anak diajak menulis Jawa, meskipun hanya satu. Mahasiswa-mahasiswa ini membuat ketoprak, ludruk itu kemudian berkomunikasi dengan masyarakat dan ditampilkan di situ. Itu juga menjadi suatu wahana bagaimana menarik masyarakat itu senang terhadap bahasa Jawa dan dekat dengan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan yang paling meriah untuk Profesor Dani. Jadi nih kawan-kawan mahasiswa ya, satu tips untuk kalian kalau dosennya banyak yang memberikan tugas susah. Tinggal bilang aja kata Profesor Dani dia tidak boleh memberikan tugas kepada mahasiswa yang susah-susah gitu ya. Nanti bilang di kampusnya ya Bu ya. Oke, selanjutnya ada nomor buku. Silakan dijawab pertanyaan kita. Saya akan bicara soal konteks semangat dalam upaya menggairahkan generasi muda untuk sejak tahun 1964 semangat ini sudah mulai mengkader membaca muda atau penulis muda dan saat itu membuka semacam sisipan khusus untuk anak-anak ini usia SD, TK, SD, SMP itu dengan namanya rubrik Taman Putra. Itu sisipan khusus untuk anak. Tapi dalam perkembangan selanjutnya kenapa rubrik ini kemudian hilang. Nah, tetapi kami tidak meninggalkan begitu saja, meskipun sisipan itu hilang, tapi dalam majalah itu masih ada rubrik tentang remaja dan anak. Itu upaya untuk meregenerasi pembaca, karena kami sadar pembaca penyebar semangat ini segmented ya, orang Jawa. Jadi kalau misalkan yang suku ini juga ada, meneruskan membaca siapa. Nah, upaya itu sampai sekarang artinya rubrik untuk remaja dan anak-anak itu masih kita pertahankan, bahkan itu mengambil porsi seperempat dari isi majalah. Pernah kemudian kita membuat sisipan lagi seperti halnya Taman Putro di era 60-an, namanya Narayana. Itu kita buat sekitar tahun 2013. Itu sudah berjalan. SMP kita pilah dengan rubrik yang lain, rubrik permanen yang berjalan. Kalau yang Narayana ini sifatnya sisipan, jadi 1 bulan 2 kali. Tetapi karena terkendala oleh kondisi pandemi dan perusahaan menghemat, ini sementara sisipan ini kita lakukan. Dan nanti kalau sudah baik bisa kita hidupkan. Nah, di tengah era media sosial ini, Penyebar Semangat juga berupaya melakukan kegiatan yang tidak hanya tetapi juga offline melalui beberapa kali kegiatan. Salah satunya adalah lomba vlog
membaca di gurita, tapi melalui blog. Jadi di luar dugaan ucapannya banyak sekali. Jadi anak-anak usia SD, kalau kita batasi usia SD, itu kita minta mengirimkan blog dokumen dan dia membaca di gurita. Di luar dugaan mereka berfungsi sendiri, dia bercanda, tidak hanya pakai biasa tapi berdandan dengan budaya Jawa. Kemudian membuat video itu sangat, kalau orang Jawa bilang ini arek ini niat, bocah ini niat, karena dia pergi ke sebuah tempat misalnya atau di sebuah tempat wisata yang tempatnya jauh, jadi mendukung penampilan video itu banyak sekali, sampai dia juri tersebut dan ekspresinya beda video itu sangat bagus. Selain itu juga membuat dongeng khusus untuk anak-anak. Waktu itu dilakukan di gedung DNI Surabaya dekatnya dari pasar Cina untuk mereka mengumpulkan petisi, dan harapan kami sih setelah itu berlanjut dengan rasa cinta mereka terhadap bahasa Jawa sampai nanti. Nah ini strategi untuk mengawal rasa cinta mereka terhadap bahasa Jawa yang sudah ditunjukkan oleh anak ini, yang mungkin saya sedikit menanggapi Bapak Asif soal kayak Korea itu ya, Korea dia mampu membuat budayanya ini mendunia gitu. Sebenarnya kita hampir saja menemui Korea Pak, kalau Didi Kempot masih ada ya. Saya melihat fenomena Didi Kempot ini sangat luar biasa. Anak-anak kecil sampai dewasa, baik di orang tua, apalagi orang tua, bahkan warga negara Thailand, Korea sendiri, terus Malaysia itu hafal. Perkara mereka tahu artinya apa enggak itu lain soal, tetapi saya kira Didi Kempot sudah memulai. Nah, strategi ini yang perlu kita pikirkan. Menurut saya, pandangan saya pribadi, kita menguasai bahasa Jawa, kita menguasai bahasa Inggris, itu tidak lebih keren daripada kita menguasai bahasa Jawa. Jadi sama-sama kita bahasa Jawa dan bahasa Inggris sama-sama keren, karena bahasa itu mempunyai karakteristik sendiri. Dan sebenarnya semakin kita mendalami bahasa Jawa, itu banyak sekali keunikan-keunikan yang tidak dipunyai oleh barangkali bahasa-bahasa yang lain. Bagaimana sangat detailnya bahasa Jawa ini. Contohnya mungkin dalam memukul saja, dalam kata memukul saja, bahasa Jawa itu sangat detail membedakan. Memukul, mungkin kalau bahasa Jawa cuma satu, memukul ya, tapi kalau bahasa Jawa bisa diuraikan bermacam-macam, mulai dari ngaplok, ngestak, nutuk, jotos, biti, itu beda-beda, nempiling, nah itu anunya beda-beda. Misalnya kalau jotos itu, kalau nempiling itu harus di kepala, nutuk itu harus di kepala, nggak bisa kita untuk sikil dulu, kurang cocok. Nah, kalau bahasa Jawa pemukul itu bisa kepala, bisa seluruh anggota badan. Saya kira mungkin itu yang sementara. Baik, berarti kita jangan pernah takut salah. Tidak apa-apa salah, yang penting berani dan pede, terutama dalam bertutur bahasa Jawa yang baik dan benar tentunya. Nah, sekarang kita dari tadi karena saya saja yang bertanya kayaknya kurang seru, jadi kita akan membuka pertanyaan kepada kawan-kawan mahasiswa. Ini boleh tahu dari mana saja? Yang kawan-kawan mahasiswa sebelah sini dari mana? Ya. Oh iya, kata Panita di belakang bisik-bisik ada hadiah. Nah, ini kan yang bikin semangat ya. Jadi yang memberikan pertanyaan nanti juga akan mendapatkan hadiah yang menarik, yakni mobil.
Nanti tim panitia siap diprintkan ya mobilnya ya. Siap? Ya siap. Ya nanti didapat hadiah print-printan, oke? Oke baik, boleh pertanyaan pertama, angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Ayo tadi kan sudah disampaikan tidak boleh takut ya. Biar lebih sering kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi yang memberikan pertanyaan kita coba latih menggunakan bahasa Jawa. Ayo silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Atau saya yang menunjuk kalau begitu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti saya yang akan menunjuk. Bagaimana? Kalau saya memberikan pertanyaan nanti bagaimana? Dinilai sama 3 pemateri kita. Oke, baik, silakan. Saya langsung menyamperi saja. Permisi. Ya, terima kasih kakak cantik. Boleh memperkenalkan diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Sukawati, mahasiswi Prohitari Sekolah Tinggi Kesenian Universitas Surabaya. Ini Pak, Bu, saya mau tanya, bagaimana caranya untuk mengajarkan adik-adik kita yang di sekolah yang usia masih TK maupun SD untuk bisa belajar bahasa Jawa dengan baik. Di luar dari pembelajaran di keluarga atau di sekolah. Soalnya adik-adik saya itu seumpama ditanya kacang sawi seumpeng itu masih belum tahu karena kan mungkin dari simbah-simbah atau bagaimanapun itu kalau mau bicara mesti tanya ibu itu apa, mbak itu apa, Oke. Baik, ini ditujukan pertanyaannya untuk siapa? Yang Ibu Dani. Oke, baik, Profesor. Silakan dijawab. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Sari dari Sekolah Tinggi Relatika Tari ya. Baiklah, memang kita mengajarkan bahasa Jawa itu memang sulit ya. Ini diakui oleh para guru. Sehingga guru itu kalau memberikan nilai itu mau saya kasih berapa ini siswa saya. Terlepas dari itu yang ditanyakan tadi pembelajaran non formal ya, tidak di sekolah, tidak di rumah, di lingkungan. Nah, kita kembali kepada yang namanya metode kontekstual. Jadi kita mengajarkan siswa itu tidak yang abstrak tetapi yang nyata. Iki loh Dok, iki jenenge gendul. Ya, bahasa Indonesia ini foto. Jadi siswa, anak itu langsung ingat di ingatannya. Oh ini seperti ini namanya gendul ternyata. Ternyata kata gendul orang Surabaya nggak tahu ya. Gendul ya, nggak tahu ya. Gendul, foto. Seperti itu. Jadi metodenya kita menggunakan metode kontekstual. Jadi apa yang ada di situ kita tunjukkan ke anak. Ini loh, jenenge kembang. Ya, dalam bahasa Indonesia punya. Kalau anak itu masih awam sekali, sawi ini apa gitu ya. Sawi kebetulan dalam bahasa Indonesia dan Jawa apa ya sawi. Ya sauntengnya itu yang bingung mereka. Nah, saunteng itu ini deloken. Nah, sawi iki sak meneng iki terus ditaleni itu jenenge saunteng. Kenapa saunteng? Karena diuntingi. Ditaleni. Dalam bahasa Indonesia ditaleni. Jadi metode yang paling tepat untuk mengajarkan siswa, ya apalagi yang kecil itu yang belum tahu, itu kontekstual, langsung kepada bendanya, tidak abstrak. Jadi saya kira metode itu bisa digunakan untuk baca tulis ya kita sekarang ya, sehingga anak-anak guyonannya A Y A M dibaca apa? T T gitu kan ya, karena ya kontekstual itu namanya titik. Jadi begitu tahu gambar jago itu ya titik ya, bukan A yang padahal A, B, A, M seperti itu. Nah, untuk menghindari itu kita pakai metode kontekstual namanya. Itu metode pembelajaran ya. Untuk calon-calon guru ini juga mesti tahu. Mungkin kalau tari mungkin belum paham ya. Itu mungkin dari saya. Baik, boleh tapi minta tutup tangannya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi, satu pertanyaan lagi kita buka. Oke, baik, masnya yang
Ini sepertinya pemain ini ya, pemain film kail-kail itu ya, mirip ya, coba lihat ya. Mirip artis ya yang berkata, kalau audio kita hari ini, tapi pertanyaannya silakan. Kalau bisa, saya mau dengar yang pakai bahasa Jawa dong. Oke, terserah pakai bahasa Jawa yang mana itu bisanya ya. Assalamualaikum, saya. Pulau Bati Tanglat tunggal pitakonan. Sudah sampai sana saja Jawanya. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia ini kan mayoritas kan banyaknya Jawa gitu kan. Terus dengan banyaknya penutur itu harusnya kan kebahasaan itu kan banyak menyerap dari Jawa gitu kan. Tapi kenapa kok bahasa Indonesia sendiri itu banyak menyerap dari bahasa asing gitu, Inggris misalkan atau yang lain gitu. Bisa nggak sih? Kalau misalkan ada sebuah ide di mana bahasa Indonesia itu bukan hanya menyerap dari bahasa asing, tapi juga menyerap bahasa-bahasa lokal. Karena ketika saya lihat itu kan Jawa itu kan dia punya istilah yang spesifik gitu. Dan ketika itu nanti diterjemahkan ke Indonesia, itu nggak menjelaskan secara penuh gitu. Bisa nggak sih bahasa lokal itu diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Namanya tadi siapa? Oh, iya. Nama saya Awali dari Lab Filologi Erlangga. Tepuk tangan untuk Mas Kail. Kamu panggilnya Kail aja ya. Ya, jadi nggak apa-apa ya berbahasa Jawa di awal pembukaan saja. Yang penting sudah berani. Nah, bagaimana kita tanyakan langsung kepada Profesor Dandi karena beliau merupakan yang aktif di bidang keilmuan bahasa Jawa. Monggo Prof, nanti mungkin bapak-bapak lain bisa menambahkan jika ada tambahan. Monggo Profesor. Terima kasih, saya Pak Atip juga bisa menjawab ini ya, saya dulu nggak apa-apa. Sebenarnya banyak Mas, kata bahasa Jawa yang diserap dengan bahasa Indonesia. Dua kata yang pas diserap ke dalam bahasa Indonesia dan itu tidak bisa digantikan dengan bahasa lain, yaitu unduh dan unggah. Ya, diunduh dari laman apa, diunggah. Ya, diunggah itu bahasa Jawa Mas. Jadi diunggah itu diupload, diunduh itu didownload. Ya, dua kata itu kalau digantikan dengan kata lain nggak pas. Diambil itu katanya download, tapi di dalam imajinasi kita download itu dari atas. Karena itu ada di dunia maya katanya ya. Kemudian diturunkan ke laptop kita, ke HP kita, itu diunduh, bukan diambil. Kalau diambil bisa dari bawah, diambil ke atas, dari sana diambil ke sini. Tapi itu diunduh, itu bahasa Jawa. Digunakan untuk menerjemahkan didownload. Bahasa Indonesia diunduh juga ya Pak ya, diunduh. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia tadi sudah saya sampaikan, itu ada portal bahasa Indonesia. Jadi setiap bulan apa Pak itu namanya yang mengeluarkan kosakata itu Pak. Nah, itu KBBI itu selalu mengumumkan kosakata baru setiap bulan. Ya, ketika diunduh dan diunggah itu diserap, itu juga diumumkan. Apa? Saya tidak hafal. Jadi banyak bahasa Jawa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau kita persentase kita terbanyak Pak bahasa Jawa itu Pak yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah yang lain. Kalau itu bahasa asing digunakan dalam bahasa Indonesia, kita masih harus ngirim Mas. Yaitu kalau belum diumumkan di portal bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah diumumkan di portal bahasanya seperti data, itu kan sudah lama ya diserapnya, itu tidak perlu mengirim gitu ya. Jadi mungkin ini penjelasan saja bahwa bahasa Jawa ini kosakatanya diserap di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita hitung dengan bahasa daerah yang lain atau bahasa asing pun lebih banyak. Gitu ya Mas, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Menambahkan penjelasan Bu Prof, Badan Bahasa atau Kementerian Pendidikan itu sejak 5 tahun terakhir, waktu itu Mas Menteri Pendidikan Anies Baswedan, pemerintah di Indonesia yang memiliki jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini.
carilah dari bahasa daerah, tidak ada bahasa asing. Ini sejak Pak Anies jadi Menteri Satu. Maka 30 provinsi di Indonesia, kantor kami bergerak untuk masuk ke seluruh bahasa daerah, mencatat kosakata yang belum ada dalam di kamus untuk diajukan, kemudian disidangkan di Jakarta. Disidangkan itu misalnya kosakata yang sama, tetapi berbeda nama antar bahasa daerah. Ini kira-kira mana yang akan diambil? Contoh kecil makanan khas Papua, Ambon, namanya papeda. Papeda itu tidak hanya di Papua dan Maluku, di Riau juga ada. Orang Bugis namanya kapurung, orang Pelagi Kendari namanya sinonggi. Tetapi papeda itu lebih mudah diucapkan, maka dia memenangkan pemilihan nama. Jadi ketika sama pada benda yang sama beda nama, ini akan disidangkan mana lidah Melayu yang paling mudah diucapkan. Ini ada pertimbangan keberterimaan lidah. Nah, jadi kami selama 5 tahun ini bekerja turun ke lapangan, termasuk tahun ini pun tim di kantor saya ada 4 orang yang turun ke lapangan mencari lagi kosakata bahasa Jawa apa yang belum masuk dalam kamus. Tetapi kami itu sudah menolak karena hampir semua kosakata bahasa Jawa itu sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia atau sudah ada padanannya, sehingga hal-hal yang khas itu sudah sulit untuk diidentifikasi. Saat ini lebih fokus ke bahasa-bahasa di timur. Bayangkan Papua itu 200 bahasa, hampir 300 bahasa bukan dialek. Itu di Papua. Penuturnya tidak sampai 100 orang satu bahasa. Di Jawa, satu bahasa Jawa penuturnya puluhan juta, sedangkan di Papua satu bahasa tidak sampai 100 orang. Maka kami menghimpun itu ketika tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia, barulah ke bahasa asing. Mengapa kami melakukan itu? Karena bahasa Indonesia itu harus kuat. Kalau tidak kuat, maka kita akan menggunakan bahasa orang lain. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu tiap tahun bertambah luar biasa. Untuk menjadi bahasa yang kuat, jumlah kosakatanya harus banyak. Inilah yang kami kerjakan sekarang. Contoh kecil kata unduh dan unggah. Unduh itu saya pahami bahasa Jawa panen. Mengambil misalnya pohon mangga yang sudah masak, yang sudah layak kita ambil, itulah yang namanya unduh. Yang belum masak, berarti data yang tidak sesuai, belum bisa diambil. Jadi kita bekerja, kami bekerja untuk menghimpun kosakata. Resumnya itu di sana. Nah, dalam bahasa Jawa yang di bawah hidung ini apa? Yang ada, maaf, yang bagian sini kita itu dalam bahasa Indonesia belum ada. Nah, kami masih mencari. Ini dalam bahasa daerah apa yang bagian ini itu ada bahasa daerah. Karena sulit menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada luka di sini saya. Luka di bagian di atas kumis-kumis itu di bawah hidung-hidung kan jadi panjang. Tapi kalau ada satu kata itu mudah dijelaskan dengan cepat kita, oh itu maksudnya. Atau dagu yang maaf ada kayak pipit di bawahnya juga tidak ada bahasa Indonesia-nya. Kami sedang bekerja keras nih dari Aceh sampai Papua. Tolong dong cari kata itu apa sih dalam bahasa daerah siapa. Nah misalnya Pak Asri kita dapat ada 5. Nah ini disidangkan 5 nama ini mana yang paling mudah diucapkan. Jadi apa yang ditanyakan tadi, kami telah bekerja sudah mulai menutup istilah asing ketika tidak tersedia dalam bahasa Indonesia baru melirik bahasa. Beda dengan zaman dulu. Itu yang saya bisa tambahkan dari penjelasan Bu Prof. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Mungkin Bapak Puput ada yang ingin ditambahkan? Oke, baik. Kita buka satu pertanyaan lagi. Oh, Mbaknya. Mohon maaf Ibu. Ya, Mbaknya boleh memperkenalkan diri. Ini Siti Aisyah. Kita kedatangan artis-artis ini pada pagi hari ini. Oke, silakan Mbak. Ya, pakai bahasa Jawa, ya. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tepangaken nami kula dari Suselowati, mahasiswa jurusan Basa lan Sastra Daerah, Fakultas Basa lan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Nggih, akan nambah nuwun. Kula ra ngendhek.
Kula badhe nyuwun pirsa. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng Bapak Kukuh. Nggih, kados pundi supados karyanipun kula menika saged kapacak wonten ing kalawarti panyebar semangat. Tegesipun bab menapa kemawon salebetipun karya ingkang kedah dipun cindlengi supados saged kapacak. Amargi kula nate ngitung karya menika kok boten kapacak-kapacak. Lah salajengipun punapa ingkang luput salebetipun karya kula amargi boten kapacak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Tenang kawan-kawan yang di rumah, nanti bisa dibaca ya transkripnya di bawah. Oke, mungkin Bapak Kuku bisa membantu kita di sini untuk menerjemahkan pertanyaan dari teman kita yang sudah bertanya tadi, dan semoga dijawab ya. Jadi pertanyaannya ini kurang lebih mbaknya ini minta penjelasan bagaimana tipsnya mengirim karya di penyebar semangat agar bisa dimuat. Karena mbaknya ini pernah mengirim, tetapi tidak dimuat. Apa kesalahannya kok tidak dimuat? Bagaimana, mau dijawab pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kita voting di mana? Pakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Campuran lah Ya, campuran. Yang diseling kira-kira tahun ngirim. Tahun 2021. Apa? Reportase apa karya sastra? Certak. Aku asmane sapa? Nami kula Dani Suselowati. Anggone ngirime nganggo jeneng iki. Nggih. Dateng cerkak kula menika ndamel nama pena Dani S Tanjung menika. Ya, coba tak teliti di mana? Nggih. Lewat email sini ya. Nggih. Ya. Jadi begini. Memang banyak sekali naskah-naskah sastra yang masuk ke penyebar semangat. Itu baik dari penulis-penulis yang senior, penulis-penulis yang transisi antara senior ke junior ke senior, baik maupun penulis junior. Kebanyakan naskah yang dikirim itu kalau penulis-penulis junior itu guritan, kemudian wacang bocah, lalu cerita cetak sebagian. Nah, karena saking banyaknya naskah yang masuk, ada satu dua yang kesingsal. Jadi karena ngirimnya di email, jadi saya harus buka satu-satu meneliti, dan karena email di penyebar semangat itu cuma satu, dan di situ semua masuk, tidak hanya karya sastra, ada reportase juga dari masalah koresponden di daerah. Jadi harus dijelimeti siji-siji. Itu belum lagi kalau ada tugas dari SMA. Jadi belum lama ini SMA Negeri 1 Wonosari Gunung Kidul itu mungkin mewajibkan anak-anak murid-muridnya itu mengirim ke guritan. Jadi dikirim ke penyebar semangat itu ada 100 kiriman guritan dari siswa-siswa. Saya tidak tahu itu kelas berapa saja. Sebelumnya itu juga dari SMP PGRI 1 Tulungagung itu hampir serupa. Jadi Mak Biu Wape ngirim ke guritan. Nah, karena jumlahnya ratusan, ini agak sulit saya memilih mana yang lain. Memang karena ini pemula ya, tetapi kalau saya itu berpikir harus ada penulis muda yang saya munculkan, harus ada kaderisasi penulis muda, khususnya pengarang, baik pengarang guritan, pengarang cerita cetak, atau pengarang yang lain. Aku janji dulu Pak, di mana? Tetapi ada beberapa teman-teman dari Indonesia, baik waktu sekarang mungkin sudah lulus ya, katanya Mas Gayuh R. Saputro itu sangat produktif dan selalu lolos karena bagus tulisannya. Memang tidak sekali ngirim itu kemudian dimuat ya, karena saya harus melihat ini menarik, kira-kira menarik. Prinsip saya begini.
naskah itu akan saya perbaiki, akan saya poles kalau idenya bagus dan alurnya menarik. Tapi kalau kurang menarik, kemudian idenya sudah umum, kemudian apalagi ditambah bahasanya, sastranya kurang mutunya masih belum terlalu bagus, itu saya sisihkan seperti itu. Tetapi saya akan mengulas naskah yang idenya orisinil dan masih bisa diperbaiki. Jadi proses saya seperti itu. Dan umumnya kalau sudah sekali dimuat, kemudian yang mengirim itu membaca, kekurangannya kira-kira ini. Kok ini yang diedit kok ini? Tembung-tembung itu begini ini. Nah, nanti di sana kalau mengirim naskah lagi seperti itu. Saya hanya bisa menjawab yang ada sastra ya, tapi kalau yang publik reportase ada bagiannya sendiri. Terima kasih. Yang meriah untuk Bapak Kuku ini karena durasi yang mungkin sebentar lagi akan habis, jadi kita mau mengetes semangatnya apa masih ada sampai akhir acara kita. Jadi ini saya punya games yang nanti jurinya ialah Mas Kuku karena beliau merupakan salah satu redaktur dari majalah Penyebar Semangat. Jadi games ini cluenya ini adalah slogan atau moto dari majalah Penyebar Semangat. Jadi nanti kawan-kawan mahasiswa dan ibu bapak sekalian bisa menebak arti atau maksudnya. Oke? Ini bisa ditulis atau bisa didengarkan saja, tidak apa-apa. Siap? Siap? Oke, sepertinya tidak mau ada games Pak. Ini gimana? Dia ada hadiahnya saya ambil sendiri kalau gitu ya. Oke, saya tes lagi kesiapannya. Siap? Nah, ini baru siap. Oke, sudah siap. Ini saya sebutkan slogannya. Mohon maaf jika pengucapan saya mungkin agak kurang tepat. Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening ya, Lebur Dening Pangastuti. Sekali lagi, Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Saya hitung sampai 3, silahkan angkat tangan dan langsung maju ke sini. Tidak boleh dekat-dekat saja, oke? Oke, 1, 2, 3. Angkat tangan yang bisa menjawab. Ya. Ayo, oke, saya kasih waktu berpikir 1 menit, 30 detik deh saya hitung. 30, 20, 5. Cepat sekali waktunya berjalan. 5, 4, 3, 2, 1. Masih belum ada juga. Ini susah sekali Pak Kuku, bagaimana? Oh, sudah ada. Siap, terbaik. Apa boleh disebutkan dengan lancar maksud dari slogan tersebut? Perkenalkan nama dan asal sekolah dari mana? Pakai bahasa Jawa perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula Dharma Sartianto, mahasiswa jurusan Pendidikan Basa lan Sastra Daerah, Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Saderengipun kula nyuwun pangapunten amargi sampun umawantun harap pangarsa matur kangge pendidikan panjenengan sedaya. Kula badhe nyuwun mangsuli menapa ingkang dados pitakenan kula wau. Inggih menika tegesipun Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Menawi miturut pamanggih kula, Surodiro Jaya Ningrat menika ateges sura menika kendel, dira menika kukuh utawi bakuh, Jaya Ningrat menika menang. Dening
lebur dene pangastuti menika lebur menika kalah dening menika karo pangastuti menika pangalem bono. Dadi dados tiyang kendel tiyang kukuh bakuh menika kawon bilih dipun alem bono utawi diujo-ujo. Dados menawi miturut pamangkin kula kados mekaten menawi lepat bahasa kanthi Oke, cukup sangat sekali. Saatnya penjurian oleh Bapak Kuku. Boleh, apakah tadi jawabannya dari teman kita itu sudah tepat, Pak? Bisa dijawab? Sebenarnya kurang tepat ya. Oh, masih kurang tepat. Kurang tepat, nanging engko iso di ini pangerten maneh nali sing bener. Jadi mergo ora ana sing jawab kejaba Mas kuwi. Jadi tak anggap aku ngapresiasi marang kekendelane ngomong basa Jawa tur basa Jawane apik. Tepuk tangan, terbaik Masnya. Engko arti sing teges sing sak benere tak jelasne sanjaban ing forum wae. Oke, berarti betul gitu. Maksudnya ini seperti Aldebaran ya, Mas. Siapa yang suka nonton katanya Mas Aldebaran bisa masuk maju ke depan. Ini Pak Adi ya. Mohon maaf yang bisa diserahkan kepada pemenang timnya. Ya, di sini saja. Mas Aldebaran. Mohon maaf ya, saya suka mengganti nama-nama orang jadi. Oke, di foto ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya games tadi, tidak terasa waktu bincang-bincang kita sudah mau habis. Padahal kita sudah seru juga menimba ilmu dari Profesor Darni, juga dari Dr. Asrif, dan juga dari Bapak Kuku. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ketiga pemateri karena sudah berluang hadir dan memberikan ilmu kepada kita semua yang sudah hadir di sini. Nah, kawan-kawan, rangkuman dari apa yang sudah kita bahas tadi tentunya di mana kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, harus bangga dan harus berani untuk mengucapkan dan juga tetap menuturkan bahasa Jawa meskipun tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu yang tepat dan baku, namun keberanian kita untuk memulai, keberanian kita untuk kemudian mengekspresikan diri itu merupakan salah satu kunci bagi kita semua untuk menjadikan baik bahasa dan budaya maju dan go internasional tentunya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Baik kawan-kawan, sedikit informasi. Jangan lupa untuk memfollow media sosial penyebar semangat di Instagram, akun Instagram @penyebar_semangat, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel dari majalah penyebar semangat, dan juga jangan lupa untuk di like fanspage-nya Facebook penyebar semangat. Nah, nanti di situ bakal ada update-update informasi terbaru seputar bahasa Jawa dan juga produk-produk dari majalah penyebar semangat. Dan tentu juga jangan lupa untuk memfollow Instagram @Surabaya Suites Hotel. Tentunya nanti di situ bisa mendapatkan informasi promo menginap yang tentunya hotelnya sangat kece, siapa yang tidak mau ya tentunya. Nah, dan satu lagi informasi yang tidak kalah penting. Saat ini majalah penyebar semangat sudah menyediakan display sudah menyediakan display di Hotel Surabaya Suites Hotel ini. Jadi buat kawan-kawan atau ibu bapak yang penasaran atau pengen melihat seperti apa sih majalah penyebar semangat, nah bisa langsung saja untuk melihat atau datang ke Surabaya Suites Hotel. Siapa tahu yang lagi staycation bersama keluarga, lagi quality time bersama keluarga, sekalian jadinya bisa belajar dan menimba ilmu terkait bahasa dan budaya Jawa melalui majalah penyebar semangat. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Ria selaku moderator turut pamit undur diri dari teman ibu bapak tadi dan teman-teman. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi.
Tahan dulu ya. 1, 2, 3, oke. Ya, silakan untuk Bapak Menko. Siap ya. 1, 2, 3, oke. Sip. Oke, tepuk tangan yang paling meriah terakhir kali untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya penyerahan cindera mata juga berakhir pula acara kami, ya, acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi saya punya pantun, tenang saja. Saya punya pantun yang saya siapkan untuk kita. Mohon maaf jika tidak lucu ya. Jadi mana pantunnya? Sebentar. Pantunnya sangat bagus menurut saya. Baik, masak air biar matang. Tidak pernah nonton TV. Baik, saya ulangi, masak air. Sekali lagi kurang kompak sama Bapak Ibu pemenang juga, silakan. Masak air. Pergi ke pasar, jangan lupa membeli kelapa. Percuma kita cantik dan ganteng kalau tidak bisa berbahasa Jawa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.